Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanggapi sebuah video yang menjelaskan bahwa Eropa menjadi negara maju karena mereka meninggalkan agama. Di Eropa itu pernah mengalami Dark Ages, ya, zaman kegelapan ketika agama sangat berpengaruh, dogma-dogma berpengaruh pada mereka sehingga tidak ada kemajuan berpikir. Tapi dengan adanya Renaissance, kemudian Eropa menjadi negara yang maju dan berkembang. Ya. Walaupun dalam video itu ada disclaimer bahwa si naratornya tidak mengajak pada ateisme, tapi saya kira ada hal-hal yang perlu diluruskan sebagai orang yang teis dari jalur agama. Ya. Yang pertama, kemajuan apa yang telah dimiliki oleh orang-orang Eropa, ya. Apakah kemajuan itu bersifat lahiriah atau spiritual, ya? Karena kalau dibandingkan dengan negara berkembang, Eropa, Amerika, Australia, ya, untuk tingkat angka bunuh dirinya itu sangat tinggi, sangat signifikan, ya. Jadi dalam riset Eurostat, ya, jadi data kesehatan, statistik kesehatan di Eropa, 10-15 kasus per 100.000 orang, per 100.000 penduduk, ya. Kalau dilihat datanya, Finland, ya, dan Belgia itu 13 angka bunuh diri setiap 100.000 orang. Finland dan Belgia. Padahal kita sering mendengar Finland itu negara yang maju pendidikannya, ya. Swedia itu 12, angka 12 dari 100.000 penduduk, ya. Ini menurut worldlifeexpectancy.com, ya. Itu isinya data tingkat bunuh diri setiap negara dan seluruh dunia, ya. Kalau melihat tempat lain selain Eropa, itu Amerika 14 angka per 100.000 orang, dan Jepang itu lebih tinggi lagi, 15 angka, 15 per 100.000 orang, ya. Satu, angka bunuh diri yang tinggi itu menunjukkan bahwa terjadinya kekosongan spiritual, ya. Yang kedua, tingkat perceraian, ya. Dalam tingkat perceraian, orang Amerika, orang Eropa itu, Australia lebih tinggi angkanya daripada orang Asia dan Afrika. Angkanya di Amerika 40-45% pernikahan berujung pada perceraian. Kemudian Eropa Barat, Australia itu 30-45%. Sedangkan di Asia Afrika itu hanya 10-15%. Berbeda dengan orang Barat, orang di Asia Afrika itu masih menjaga norma-norma dan menganggap bahwa keluarga itu merupakan sesuatu yang harus dijaga keutuhannya. Ya, tapi kalau individualisme sudah mulai muncul, ya, materi yang diutamakan jadinya seperti itu. Yang ketiga, untuk tingkat perjudian, Australia, Amerika dan Inggris menempati 3 wilayah yang industri perjudiannya sangat besar dan mendapatkan partisipasi dari masyarakat, ya. Australia paling tinggi, 70-80% orang dewasanya pernah terlibat dalam perjudian, ya. Perjudian itu tandanya orang yang mengharapkan instant gratification, sensasi yang semu, dan juga dalam keadaan rapuh secara kejiwaan, ya. Terakhir yang keempat tentang alkoholik, ya, kecenderungan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Eropa dan Amerika Utara itu rata-rata orang dewasanya menghabiskan 8,6 liter per orang dalam 1 tahun. Itu 2 kali dari tingkat global, ya. Nah, hal-hal ini juga sebenarnya terjadi di negara berkembang, tetapi tidak separah, tidak sesignifikan yang terjadi di Eropa, Amerika, dan Australia. Kesimpulannya adalah Barat itu maju secara lahiriah tapi rapuh secara spiritual. Kemudian tingkat ekonomi yang tinggi itu tidak berkorelasi secara langsung dengan kesejahteraan sosial dan psikologi masyarakat, ya. Maka dari itu pertanyaannya adalah, kalau Eropa maju karena meninggalkan agama, itu maju dari segi lahiriah atau spiritualnya, ya. Karena ekonomi maju, jaminan sosial kesehatan yang luar biasa, tetapi rapuh dari segi spiritual, ya.
Demikian sedikit ulasan saya, semoga bermanfaat.